Pedas, gurih ya. Nggak lupa juga ini tekstur dagingnya ini dia kan pakai sengkel, jadi dia ada kenyal-kenyalnya gitu. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Dan hari ini di tahun 2021, ini perdana ya syuting. Dan hari ini kita akan bikin daging cabai hijau ya. Jadi cabai hijaunya ini tipenya dia agak beda, nggak kayak sambal cabai hijau kalau kalian makan di restoran Padang. Tapi ini something yang lebih fresh, yang lebih beneran sambal, yang nggak terlalu matang gitu kan. Pastinya pedes enak ya. Oke, langsung aja. Jadi untuk sambal cabai hijaunya ini simple banget. Aku cuman perlu bawang putih, terasi, tomat hijau, cabai hijau mix ya. Di sini aku pakai cabai rawit, cabai hijau besar, dan juga cabai gendot. Cuman kalau kalian mau cuman pakai satu saja itu nggak apa-apa. Yang penting warnanya hijau ya. Nah, lalu untuk dagingnya kalian bisa menggunakan daging slice, misalnya daging sukiyaki ya, itu yang paling cepat, yang paling ekspres. Tapi kalau aku sekarang di sini aku akan menggunakan daging ungkep ya. Ini udah aku ungkep pakai bumbu halus. Cuman kalau kalian mau pakai yang lebih simple, cuman mau direbus misalnya pakai salam, serai, jahe sampai empuk, itu sebenarnya bisa. Tapi ini bakalan tasty ya, enak ya. Ini bumbu ungkep serbaguna. Untuk bumbu ungkepnya di sini kita akan perlu bawang putih, kemiri, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, salam, dan juga serai. Dan untuk nambah aroma manisnya juga di sini aku pakai gula Jawa, gula aren, dan juga kecap manis. Untuk potongan dagingnya di sini aku menggunakan potongan daging sengkel. Tapi balik lagi, kalian mau pakai yang lain, daging khas dalam, misalnya kalau nggak potongan-potongan secondary cut lainnya. Banyak juga yang alternatif daging sapi dengan lebih murah. Tentunya nutrisinya sama, bisa juga pakai daging kerbau, bisa juga pakai paru lidah ya. Cuman kalau paru lidah biasa aku buang dulu tuh, direbus dulu pakai air polos, terus dibuang, rebus lagi, buang, baru pakai bumbu ungkep. Soalnya kadang kan itu bau banget kan. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama ini kita akan blender semua bumbu halusnya ya. Pakai minyak ya. Ini kita halusin aja, kecuali serai dan juga daun salam. Ini kita nggak akan halusin. Nah, kalau udah ini bumbunya udah siap untuk ditumis. Terus kita masukin juga ini serai dan juga daun salam. Jangan lupa digeprek biar aromanya keluar. Terus kita tumis sampai minyaknya keluar kayak gini. Ini kita siapkan dagingnya. Terus aku akan masak dulu bareng ya, supaya ada golden brownnya dulu sedikit dagingnya. Nah, kalau udah ini kita bisa masukin air. Gula masuk, kecap masuk, bumbu-bumbu masuk. Aku pakai garam, lada, dan juga kaldu bubuk ya. Kalian bisa pakai kaldu bubuk, bisa pakai penyedap, bisa nggak pakai pun nggak apa-apa. Itu sesuai selera aja. Nah, kalau mau bener-bener empuk, kita bisa ungkep kurang lebih 1 jam di api sedang ya. Jadi api mendidih gitu ya. Itu 1 jam, biasa dia udah empuk banget. Atau nggak bisa juga kalian pakai presto ya. Kalau nggak pakai api kecil, itu disesuaikan aja. Terus perhatikan juga ini kalau misalnya airnya kering kayak gini, ini kita bisa tambah air aja. Nah, untuk air ungkepannya ini, karena ini pakai full daging, jadi ini aromanya juga enak ya. Kalau kalian pakai jeroan kan itu biasa bau dan udah nggak bisa dipakai. Kalian bisa gunakan untuk ungkep lagi, cuman jangan berkali-kali juga, nanti aromanya udah hilang. Atau nggak bisa juga untuk siraman tumis tahu, tumis tempe, atau kalian punya bubur polos mau kasih sedikit, itu juga bisa, enak banget. Kalau udah, kita biarin dingin terus dipotong-potong ya. Tapi ini aku akan langsung potong aja, nggak masalah. Potong tipis-tipis.
Nah ini dalam keadaan udah diungkep gini, bisa juga ini kita simpen ya, bisa di freezer, bisa di kulkas untuk bikin nasi goreng, untuk bikin daging tumis kemangi, daging apapun itu ya. Karena gini doang juga ini sebenarnya udah enak tuh. Nih kalian bisa lihat, tuh dia udah empuk ya. Lembut gurih tapi pastinya masih ada gigitan juga. Sekarang kita akan proses untuk sambal cabai hijaunya ya. Ya jadi ini bahannya cukup simpel. Bahan yang perlu halus ya, ini adalah bawang putih, bawang merah, terasi dan juga tomat hijau, sama nanti kita perlu minyak ya. Terus ini kita tinggal klik tutup. Nah, di sini ini aku pakai blender dari Tefal ya, one click, sangat simpel. Ini juga salah satu blender favorit aku. Kenapa? Karena lihat ukurannya kan size-nya tuh compact ya. Jadi kalau kita untuk masak sehari-hari untuk porsi satu keluarga kecil gitu, pas banget. Nah, kalau untuk cabenya ini aku akan iris dan juga cincang kasar ya. Karena aku kalau bumbu cabai hijau tuh lebih suka yang kayak potongannya tuh lebih besar-besar, lebih menarik juga dan ada teksturnya. Nah, ini sekarang kita akan panaskan pan. Nah, ini kalau bumbu halusnya lihat ya, minyaknya dia udah keluar, terus warnanya juga dia udah menggelap, terasi bawang putihnya dia udah lebih wangi. Ini dia udah mau kering, kita bisa masukin cabai hijaunya sekarang. Nah, kalau udah wangi, ini kita kecilin aja apinya, lalu kita boleh masukin dagingnya ya. Kalau nggak, kalau kalian mau pakai daging slice, bebek suwir, ayam juga bisa. Tapi kalau mau dicampur, pastikan si dagingnya itu dimatengin dulu ya. Karena kalau misalnya daging mentah kita masak, dia kan mengeluarkan banyak air. Nanti wanginya si sambal cabai hijaunya itu jadi beda ya, jadi kerebus gitu. Jangan lupa juga kasih bumbu, garam, gula, merica, sama kaldu atau penyedap kalau kalian mau, boleh. Nah, ini masaknya jangan terlalu lama supaya cabai hijaunya tetap warnanya tetap vibrant ya, tetap menarik gitu. Nih, ada potongan cabainya juga. Pedas, gurih ya. Terus wangi cabainya tuh dia masih seger ya, Mas. Dan juga ada aroma terasi ya yang bikin lebih gurih lagi, lebih lekoh lagi gitu. Terus nggak lupa juga ini tekstur dagingnya ini dia kan pakai sengkel, jadi dia ada apa ya, kayak kenyal-kenyalnya gitu. Terus udah diungkep. Pokoknya makan sama nasi itu bakalan cocok banget ya. Dan abis ini juga aku akan bikin nasi goreng cabai hijau ya. Masih mirip-mirip tapi tentunya caranya karena dibikin nasi goreng itu ada perbedaan sedikit ya. So stay tune terus. Thank you for watching. Dan jangan lupa juga kalau kalian recook tag ke @devinahermawan @devispantry. Dan jangan lupa juga untuk cek link di description box. Itu untuk kalian cek produk-produk Tefal karena pastinya berkualitas ya. Dan juga pastinya banyak penawaran menarik. Jadi jangan sampai kelewatan. Thank you for watching. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.